Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Naam, anak-anakku semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kali ini ya, yakni pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Sekarang definisi nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang bertanda sukun. Ada huruf nun, terus ada harokatnya sukun, atau dikenal dengan sebutan nun mati. Kemudian menurut bahasa adalah at-taswid, artinya suaranya itu seperti kicauan burung. Menurut istilah, nun bersukun yang bertemu dengan akhir isim yang tampak dalam bentuk suara dan ketika wasol, tidak dalam penulisan dan pada saat waqaf. Kemudian tanwin itu adalah yang bertanda atau harokatnya itu adalah harokat an, in, un. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun itu ada yang mengatakan 4, ya, terbagi menjadi 4. Ada juga yang mengatakan terbagi menjadi 5. Tapi semuanya benar. Tapi yang kita bahas di sini adalah hukum nun sukun dan tanwin, ya, yang terbagi menjadi 5. Ya. Yang pertama adalah idhar halki. Idhar, ya, menurut bahasa artinya adalah jelas. Kemudian kalau halki itu artinya tenggorokan. Ya. Kemudian kalau menurut istilah itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ya, tanpa memakai dengung pada huruf yang diidharkan. Kemudian pengertiannya, apabila ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf halki, ya, huruf halki yaitu ada 6, ya, huruf halki itu ada 6, maka ini dinamakan idhar. Ini dibaca idhar. Nah, apa saja huruf-huruf idhar halki? Hurufnya ada 6 tadi, ya. Alif, ha, kemudian ha, kha, ain, dan ghain. Ya. Ini adalah huruf-huruf idhar halki. Ya, jadi tadi pengertiannya apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan salah satu huruf halki, ya, yang 6 ini, ya, salah satunya, ya, maka itu dinamakan idhar halki. Contohnya, ya, di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, ya, ini salah satu dari huruf halki itu ada 6 toh, salah satunya. Nah, ini nun sukun bertemu dengan ha. Ya. Nun sukun bertemu dengan ha ini maka dibaca dengan jelas, idhar jelas, bacanya jelas. Yan hauna, nggak boleh dibaca yan hauna, nggak boleh seperti itu, tapi dibaca yan hauna, ya, gitu, ya, itu jadi jelas. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang kedua. Yang kedua itu adalah idgham bi ghunnah. Menurut bahasa, idgham itu artinya memasukkan. Kemudian bi ghunnah itu artinya dengan mendengung. Nah, jadi masuk ke hurufnya tapi disertai dengan dengung. Nah, kalau tadi idhar jelas, kalau ini masuk dengan mendengung. Pengertiannya itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 4. Kan ada 4 huruf-huruf idgham bi ghunnah itu ada 4, ya.
Maka itu dinamakan idgham bi gunnah. Hurufnya yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya. Atau sering disingkat itu ya ini yanmu. Ya, ya, nun, mim, wawu. Nah, adapun contohnya dari idgham bi gunnah. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Ya, salah satu dari huruf-huruf idgham bi gunnah itu tadi kan ada 4. Ya, salah satunya ya ini adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, huruf ya. La yaqdira. Jadi masuk ke huruf ya. Ya. Kemudian apa? Digunnahkan. Ya, dengung ya. La yaqdira. La yaqdira. Gitu ya. Jadi langsung masuk ke huruf ya. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga. Ya. Itu ada idgham bila gunnah. Nah, kalau tadi idgham bi gunnah, kalau ini idgham bila gunnah. Nah, menurut bahasa idgham artinya memasukkan. Bila gunnah itu tidak dengan mendengung. Kalau tadi dengan mendengung, kalau ini bila gunnah tidak dengan mendengung. Pengertiannya apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari la dan ro. Nah, ini dinamakan idgham bila gunnah karena hurufnya hanya 2 saja, yakni huruf la dan ro. Atau biasa disingkat itu atau biar mudah diingat itu kalau bahasa Jawanya adalah loro bisa, laron bisa ya. Itu untuk apa? Mudah mengingat saja. Nah, contohnya di sini adalah nun sukun bertemu dengan la, miladun. Nah, miladun masuk ke huruf la tapi tidak dengan mendengung. Nah, kalau mil itu keliru. Ya, harusnya miladun. Nah, ya. Miladun. Nah. Nah, ini ada yang mengatakan terbagi menjadi 4 tadi ya, hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi hanya menjadi 4. Ya, salah satunya adalah idgham. Idgham itu hanya idhar halqi kemudian idgham. Nah, idgham nanti terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya, itu di idghamnya 2, terus kemudian nanti ada yang di sini yang keempat yakni iklab. Ya. Nah, iklab menurut bahasa adalah memindahkan. Nah, menurut istilah iklab adalah menjadikan huruf kepada makhraj huruf lain seraya tetap menjaga gunnah atau sengau pada huruf yang ditukar. Pengertiannya apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalau yang sebelumnya tadi seperti idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu bertemu dengan salah satu. Lah ini karena di huruf iklab itu hanya ada 1, jadi langsung apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hurufnya karena ada 1 tok, huruf ba. Ya. Contohnya bidzambihim. Bidzambihim. Nun sukun bertemu dengan ba. Ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Bidzambihim. Bidzambihim. Ya, seperti mengucapkan mim ya. Tapi di situ kan biasanya ada mim kecil di atas ba. Itu ya. Itu hukum nun sukun dan tanwin yang keempat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yakni hukum nun sukun dan tanwin yang kelima adalah ikhfa. Nah, menurut bahasa adalah samar atau tertutup. Nah, kemudian menurut istilah adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham. Nah, jelas dan masuk. Nah, tanpa tasdid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Pengertiannya di sini adalah apabila ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Jadi huruf-huruf ikhfa itu ada 15.
maka dinamakan ikhfa hakiki. Ya. Jadi hurufnya ada 15. Ini di sini ada ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Nah, ini ada 15. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ini dinamakan ikhfa hakiki. Nah, contohnya di sini, mohon maaf, di sini ternyata belum saya tulis contohnya. Ya, contohnya adalah yunfikun, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Fa itu kan masuk di apa? Huruf-huruf ikhfa hakiki ya. Yunfikun. Nah, gitu ya. Ini. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5. Ada juga yang mengatakan 4 ya, itu ada idhar halki, kemudian idgham. Nah, kemudian idgham itu terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, itu yang kedua. Kemudian iklab dan yang terakhir ikhfa, itu kalau terbagi menjadi 4. Ada juga kalau terbagi menjadi 5 seperti ini tadi. Yang pertama idhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, dan yang keempat iklab, dan yang kelima adalah ikhfa. Ya, mungkin ini ya tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, mungkin dari kalian kalau belum paham nanti bisa menghubungi saya biar nanti kami lebih jelaskan ya untuk anak-anak semuanya. Oke. Sekian ya, terima kasih pembelajaran kali ini. Mungkin nanti kita sambung di waktu yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.